tanggal 14. Hari ini kita sudah masuki 14 Ramadan. Ini mengisyaratkan bahwa hampir separuh lagi Ramadan kita akan lalui, dan kita berharap setelah melewati hampir separuh Ramadan ya, justru meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara personal ya maupun secara berjamaah. Pada malam hari ini kita akan meneruskan pembahasan ya, sebelum kita meneruskan witir ya pada malam hari ini tentang fikih sedekah ya, fikhu as-sadaqah, fikih sedekah ya. Kalau sebelumnya kita membahas salat ya, fadailus salat dan fadailu Al-Qur'an, sekarang kita membahas fadailu as-sadaqah atau hal-hal yang berhubungan dengan sedekah. Nah, kalau kemudian salat dan kemudian Al-Qur'an tidak bisa dipisahkan dengan shaum Ramadan, puasa Ramadan, begitu juga dengan sedekah. Ya, Abdullah bin Abbas itu mengatakan, baginda Rasul Muhammad SAW adalah orang yang paling dermawan. Ya, tetapi di Ramadan, di bulan Ramadan, ya, Rasulullah SAW lebih dermawan lagi. Ya, asyaddu minar rihil mursalah. Jadi lebih dermawan dari hembusan angin, ya, dari angin yang bertiup. Ya, begitu kedermawanan Rasul SAW. Karena itu tidak salah kalau kemudian pada Ramadan ini kita membahas beberapa hal yang berhubungan dengan sedekah ya. Kita mulai dari definisi ya. As-sadaqah ya, yang kita sering terjemahkan dengan sedekah. Sebelum ke definisi sedekah, ada dua istilah yang mirip dengan ini ya. Pertama as-sadaqah, kemudian yang kedua al-infaq ya, kemudian yang terakhir adalah az-zakah ya. Nanti ada pembahasan juga al-hibah ya, wal wirasah. Nah, as-sadaqah ini umum gitu ya, umum ya. Bahkan kalau kita lihat surat At-Taubah, as-sadaqatu bima'na zakah ya, sedekah itu juga berarti zakat ya, umum. Bil mal au bi ghairil mal ya, sedekah itu bisa dengan harta atau bukan dengan harta ya. Rasul mengatakan wal ibtisam ala wajhi akhika sadaqah ya, senyum keramahan ya di depan saudara kita itu bagian dari sedekah ya. Jadi ghairul mal, bukan dengan harta. Wa bi kulli khutwatin tamshi biha ila shalah sadaqah. Setiap langkah kaki kita, setiap putaran roda mobil kita kalau sekarang gitu ya, menuju tempat salat itu disebut dengan sedekah. Nah, tidak heran kalau kemudian seorang tabi'in Atha bin Abi Rabah ya, suatu saat dia sengaja mengambil jalan putar ke masjid agar langkahnya lebih banyak ya. Wa bi kulli khutwah, setiap langkah kaki kita dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis lain mengatakan wa imatatul adza anit tariq sedekah ya, membuang duri ya, membuang sesuatu yang membahayakan di jalanan ya, itu termasuk sedekah. Jadi sedekah ini maknanya sangat luas. Adapun infak ya, itu umumnya dikaitkan kepada harta ya, atau al-mal ya. Jarang misalnya seseorang infak dengan senyuman, enggak. Nah, biasanya dengan uang atau sesuatu yang lain. Jadi nafkah ya. Jadi nanti keropaknya jalan, Pak saya Wahyu senyum aja gitu ya. Kenapa? Oh, ngingetin ya. Nah, ini infak ya, bukan sedekah gitu ya. Infak dengan uang. Jangan nanti ini diedarkan pada senyum semua ya. Udah menganggap dirinya sedekah gitu ya, karena mentang-mentang kata Ustaz sedekah senyuman, nanti pas dibuka oleh bendahara nggak ada isinya, isinya senyum semua gitu ya. Iya. Nah, infak itu cenderung harta, bil mal ya. Makanya harta yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya dan kepada keluarganya itu disebut dengan nafkah atau nafkah ya, atau infak ya. Nah, ada lagi yang disebut dengan hibah ya. Hibah itu adalah pemberian ya, pemberian kepada orang lain ya, tanpa balasan. Nah, ada lagi hadiah ya. Jadi hadiah ini juga pemberian. Hadiah biasanya berdasarkan prestasi ya, berdasarkan pujian atau penghargaan. Nah, misalnya yang datang pertama kali ke musholah malam ini misalnya kan mendapat hadiah misalnya. Oh, kalau gitu saya dapat hadiah ya, karena saya termasuk orang yang pertama kali datang bertiga tadi ya.
Atau yang terakhir kali pulang dapat hadiah ya, beresin karpet gitu ya hadiahnya ya. Nah, hadiah itu atas imbalan suatu prestasi atau pujian dan seterusnya. Adapun ini makna sedekah secara umum. Adapun sedekah secara khusus ya, artinya tamlikun fil hayat bi ghairi iwadin ala wajhil qurbati ila Allah. Yakni pemberian ya, penyerahan benda sesuatu fil hayat. Baik orang yang memberikan atau yang diberikan itu masih hidup. Ya. Ya kalau sudah meninggal nggak bisa juga lagi beri ya, memberikannya itu namanya warasah atau warisan gitu ya. Harta yang diberikan kepada orang lain sementara orang yang memiliki harta ini sudah meninggal itu disebut dengan warisan. Nah, ini enggak ya, harus masih hidup. Bi ghairi iwadin, tanpa balasan. Ya, saya memberikan uang misalnya ke Pak Wahyu, nah itu namanya sedekah tanpa balasan. Tapi kalau saya memberikan uang, Pak Wahyu ngasih saya handphone, itu bukan sedekah namanya, itu jual beli. Ya, beda. Jadi bi ghairi iwad, tanpa ada balasan, memberi tanpa ada balasan. Untuk apa? Li ala wajhi al-qurbati ilallah. Ya. Nah, ini poin terpenting dari sedekah ini ya. Ala wajhi al-qurbati ilallah ya. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah bedanya definisi sedekah dengan yang lainnya. Jadi pemberian seseorang kepada orang lain ya, tanpa ada harapan balasan dari orang tersebut ya. Kalau dia memberi berharap dirinya dipilih pada pemilu, bukan sedekah. Itu namanya uang kampanye gitu ya, bukan disebut sedekah. Berharap dirinya dipilih ya, ngasih sembako ya. Di Indonesia lagi rame-ramenya gitu ya, pada tahun-tahun ini sampai 2014. Nah, itu tidak dihitung sedekah ya. Pertanyaannya, Ustadz, kalau ada orang ngamen ya, ngamen kan, lalu kita kasih, apakah itu sedekah? Tidak ya, karena kita ngasih dia karena dia nyanyi. Kalau dia nyanyi, ya itu sedekah. Ya sedekah ngasih gitu ya. Kalau mau sedekah lain urusannya itu. Sedekah itu bi ghairi iwad, tanpa balas jasa. Kita ngasih itu bukan karena dia memberi kita sesuatu, tapi ala wajhi al-qurbati ilallah, untuk berdekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini definisinya. Kemudian yang berikutnya adalah anwa'u sedekah, jenis-jenis sedekah. Secara umum ada dua. Ada sedekah wajib ya, ada sedekah sunnah. Ada sedekah wajib dan ada sedekah sunnah. Nah, yang sedekah wajib itu misalnya zakatul mal ya, karena zakat juga artinya sedekah. Dalam surat At-Taubah Allah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya ya. Sungguhnya sedekah. Nah, sedekah di sini maksudnya apa? Zakat ya. Nah, sedekah itu ada yang wajib. Pertama, zakat harta, zakatul mal. Ini wajib. Ya, maka nanti kita hitung ya, penghasilan kita dan kemudian tabungan kita. Kalau sudah ngendon di bank, ya, tabungan kita senilai dengan 85 gram emas, ya, maka sudah wajib zakatul mal. Ya, dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Ya, kira-kira kalau di Indonesia, ya, harta 1 gram emas itu senilai dengan 500.000. Ya, berarti kalau 85 gram dikali 500.000 sekitar 42.500.000. Nah, kalau kita punya uang tabungan di bank, ya, ngendon selama setahun tidak kepake uang itu dan mencapai 42.500.000 atau lebih, maka mesti dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% wajib. Ini disebut dengan zakatul mal, ya, zakat harta. Atau misalnya kita punya kontrakan rumah, ya, atau taksi banyak, ya, kita sewakan dan berpenghasilan lebih dari tadi, maka kita juga harus keluarkan zakatnya, zakatul mal. Ya, mungkin lebih detail nanti kita akan bahas. Berikutnya zakat fitrah. Ini juga wajib, ya. Zakat fitrah ini adalah wajib dikeluarkan oleh orang yang hidup, ya, sebelum khatib naik mimbar. Jadi dia kalau hidup, ya, sebelum khatib naik mimbar, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Misalnya Kang Deni ini. Nah, Kang Deni misalnya, Kang Deni putranya 2, ya. 2 dan mau 4 gitu. Insya Allah, ya. Nah, melahirkan malam Idul Fitri, ya kan? Nah, maka anaknya yang baru lahir 2 ini, ya, itu harus dikeluarkan zakatnya. Karena kecuali lahirnya setelah Idul Fitri, enggak wajib lagi zakat. Tapi kalau lahirnya sebelum Idul Fitri kan bisa sejam, bisa 2 jam kan, bisa seminggu sebelumnya kan?
Sebelum khatib naik mimbar, maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Ya, likulli nafsin, setiap jiwa itu satu. Ya, satu. Kalau misalnya Pak Ardisa, ya 4 misalnya kan, 4 orang dari istri yang pertama kan 4 misalnya kan. saya pernah nginap di rumah beliau, saya tahu istrinya ya, yang itu gitu, saya nggak tahu yang lain kan. Nah maka ya 4 ya yang harus dibayar, walaupun karena anak saya 2 belum berpenghasilan Ustadz, ya bapaknya yang berpenghasilan, anaknya memang belum gitu ya, maka dikeluarkan zakat fitrah. Hukumnya wajib dan mesti dikeluarkan qabla al-id, sebelum id ya. Yang dikeluarkan setelah id itu tidak disebut dengan zakat, tetapi disebut dengan sedekah ya. Kemudian yang wajib juga nazar ya, ini juga wajib ya dibayarkan. Misalnya kalau anak saya lulus kuliah S3 di Melbourne ya, saya akan menyembelih sapi, nah, wajib lulus maka dia wajib mengeluarkannya ya, atau seterusnya ya. Kemudian yang wajib juga adalah kafarat atau membayar denda ya. Kafarat ini membayar denda, misalnya maaf seseorang laki-laki melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan, maka dia harus membayar denda kafarat, yakni memberikan makan fakir miskin sitina miskinan, 60 fakir miskin. Ini juga hukumnya ya sedekah yang wajib. Nah sedekah yang sunnah ya, misalnya tadi itu ya, sedekah dengan cara makna umum ya, kemudian hibah pemberian atau hadiah ya, atau wakaf ya. Wakaf itu hukumnya sunnah, tidak diwajibkan ya. Berikutnya yang menjadi ketentuan dan menjadi yang membuat sedekah kita bernilai itu adalah syaratnya itu harus ikhlas ya, ikhlas taqarruban ilallah tadi ya. Itu yang menentukan apakah sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, bukan banyaknya ya, bukan banyaknya. Maka saya ingat ceramah almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ ya, yang sudah meninggal dulu, ketika dia bicara tentang sedekah. Kiai Haji Zainuddin MZ ini mengatakan yang penting, kata beliau, dalam bersedekah itu yang penting adalah niatnya ikhlas ya, soal banyaknya itu nomor 1. Jadi penting juga banyaknya gitu ya. Jadi yang penting katanya ikhlas, soal banyaknya itu nomor 1 ya. Dalam hati saya benar juga gitu ya. Nah yang saya ingin luruskan, mungkin dalam forum sebelumnya sudah saya sampaikan, kita sering menyamakan antara ikhlas dengan tulus. Nah yang dituntut di sini adalah ikhlas. Kalau tulus itu maknanya adalah ridho ya, senang ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, senang ya, dan puas ya. Nah ini disebut dengan tulus ya. Adapun ikhlas adalah ketika kita memberikan sesuatu karena Allah, beda. Fatal akibatnya kalau kita menyamakan antara makna tulus dengan ikhlas ya. Kalau ikhlas itu kita maknai dengan tulus, artinya harus puas, harus ridho, maka bisa berakibat fatal. Misalnya infak ya. Berapa infaknya? Seikhlasnya, pasti dikit ya, karena ikhlas itu maknanya tulus, padahal tidak ya. Ikhlas itu bisa jadi kita paksakan gitu kan, berat, tapi karena kita memaksakan ke Allah Subhanahu wa taala, maka tidak masalah, tetap ikhlas ya. Habis ini misalnya pulang ke rumah, kita begadang, tidur jam 2 malam, bangun subuh beratnya minta ampun, tapi kita lakukan bukan karena istri, bukan karena anak, bukan karena tetangga, bukan karena ketua takmir masjid. Kita lakukan bangun subuh ikhlas walaupun berat ya. Makanya dalam konteks bersedekah ini ya, jangan nunggu puas, jangan misalnya saya takut berinfak, kenapa? Takut tidak ikhlas, akhirnya infak enggak, ikhlas enggak ya. Jadi bagaimana kita ikhlas kalau enggak infak gitu ya. Saya sholat di rumah saja, kenapa? Supaya lebih ikhlas ya, lebih bagus di masjid ikhlas ya. Jadi kita yang dimaksud dengan ikhlas adalah ketika kita melakukan suatu perbuatan lillahi ta'ala, bisa jadi terpaksa dalam tanda kutip gitu kan ya. Coba orang bayar nazar itu kan terpaksa ya kan, tapi karena Allah. Mengapa kita melakukan hal itu? Karena Allah. Ini dimaksud dengan ikhlas, dan ini menjadi syaratnya. Misalnya dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'faini fa in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Surat Al-Baqarah ya.
Dan perumpamaan orang yang menafkahkan, menginfakkan, menyedekahkan hartanya ibtigha'a mardatillah. Nah, ini yang paling penting ya. Ibtigha'a mardatillah, hanya karena Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya nanti ada pembahasan apakah boleh ya sedekah itu dilakukan secara terang-terangan ya atau sebaiknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya, bagus mana? Infak sedekah terang-terangan atau dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Imam An-Nawawi ya dalam menjelaskan hal ini dan kemudian ibadah-ibadah yang lain juga dia menjelaskan secara umum, dan Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam beberapa kitabnya juga menjelaskan tentang hal ini. Ya, mereka mengatakan tergantung masing-masing orang. Ya. Jadi bahkan dalam surat yang kemarin kita hafal, surat Ali Imran ya, itu disebutkan wa in tubdus sadaqata fa ni'mahi. Jadi sedekah itu atau infak itu kalau orang yang bersangkutan ya melaksanakan infaknya atau mengeluarkan infaknya dijamin tidak riya ya, dijamin tidak sombong, maka tidak mengapa dia menginfakkannya secara terang-terangan. Persis seperti Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, mereka berinfak itu terang-terangan ya, bahkan fastabiqul khairat ya, dalam kitab atau dalam buku Utsman bin Affan karangan Muhammad Husain Haikal itu saya pernah menjumlahkan ya, infaknya Utsman bin Affan itu mencapai 5,7 miliar kalau kita rupiahkan. Abu Bakar Siddiq menginfakkan seluruh hartanya, Abdurrahman bin Auf juga demikian, begitu banyak. Dari mana kita tahu? Mereka terang-terangan dikumpulkan dan terang-terangan semua orang lihat. Mengapa? Karena para sahabat ini dijamin tidak akan riya ya, dijamin tidak akan sombong gitu ya, dibolehkan. Bahkan ini sangat dianjurkan untuk merangsang orang lain agar juga melakukan hal yang sama, fastabiqu al khairat ya. Tetapi sebaliknya bagi orang yang khawatir sombong, maka sebaiknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Inilah makna sabda Rasul yang mengatakan bahwa pada hari kiamat nanti ada 7 golongan orang yang mendapatkan naungan ya. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT. Di antaranya adalah rajulun anfaq, seorang laki-laki yang berinfak, tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Maksudnya apa? Ya, hanya orang-orang tertentu yang mengetahui bahwa dia berinfak. Ya, ini kalau khawatir sombong. Jangan sebagian dari kita, masjid kita ya, ditulis hamba Allah ya, tapi alamatnya jelas. Hamba Allah nomor sekian, blok sekian, apa hamba Allah yang mana ya, alamatnya udah jelas gitu kan. Jadi percuma jadinya ya. Maka dalam beribadah, apapun ibadah, ada 3 jenis. Ada ibadah yang sebaiknya kita lakukan sembunyi-sembunyi, atau ada ibadah yang 50-50, boleh kita lakukan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Yang terakhir ada ibadah yang harus dilakukan secara terang-terangan. Di antaranya adalah ketika seseorang berinfak, pasti dia khawatirkan tidak sombong dan tidak riya, dan dalam rangka transparansi, maka dia harus lakukan secara terang-terangan ya. Jadi boleh dilakukan secara terang-terangan, jangan bahkan bisa termotivasi, bisa memotivasi orang lain untuk berinfak. Misalnya ibadah atau sembunyi-sembunyi, jadi ada ibadah yang harus dilakukan sembunyi-sembunyi gitu kan. Misalnya apa? Seperti infak bagi orang yang takut riya, atau misalnya membaca Al-Quran ya, sementara orang lain ada yang sholat, itu sebaiknya diam-diam ya, tidak dijaharkan ya. Tapi ada juga ibadah yang harus dilakukan secara terang-terangan, nggak boleh sembunyi-sembunyi. Misalnya apa? Azan, nggak boleh sembunyi-sembunyi kan, azan ngumpet, azan suara nggak kedengaran, nggak, harus terang-terangan. Sholat berjamaah ya, ketika tidak ada musuh atau membahayakan, harus terang-terangan, tidak boleh sembunyi-sembunyi ya. Nah berikutnya, sebelum kita membahas adab bersedekah ya, adab bersedekah, sebelum kita membahas keutamaan sedekah, ada beberapa adab yang harus kita perhatikan dalam bersedekah. Pertama, pasti tidak usah dibahas lebih panjang, berharap pahala dari Allah ya. Makanya kita sering lucu ya, beribadah untuk akhirat ya, beribadah akhirat tapi untuk kepentingan dunia ya. Kita sering melakukan ibadah ini akhirat, ibadah bernuansa ukhrawi ya kan, tetapi kita berharap dunia. Contohnya, kita sering ya mendatangi kuburan, ziarah kuburan,
Mestinya ziarah kubur itu ya untuk apa? Untuk mengingat mati. Tapi kadang kita ke ziarah ke kuburan itu untuk kebutuhan duniawi. Kita sholat duha tujuannya apa? Untuk apa? Untuk akhirat kan mestinya. Tapi apa? Supaya rezekinya lancar. Ya kan? Ya. Ibadah mestinya untuk akhirat, tapi motivasi kita kalau rezeki lagi sumpah ya, perusahaan tempat kita bekerja hampir bangkrut, rajin sekali sholat tahajudnya. Padahal sholat tahajud itu mesti untuk kepentingan akhirat, tapi kita lakukan lagi-lagi untuk mendongkrak kepentingan duniawi kita, termasuk juga bersedekah. Sedekah itu dimensinya akhirat, tapi apa? Sering kita lakukan untuk mendongkrak kepentingan aset kita di dunia dengan alasan satu infak dibalas 10. Akhirnya apa? Infak $100, tungguin mana nih balasannya. Tuh 2 hari nggak ada, 3 hari nggak ada gitu kan. Ya. Saya tidak kontra dengan Ustadz Yusuf Mansur gitu kan yang mengatakan pasti diberi. Itu pasti Allah tidak gini rumusnya ya. Ketika berinfak itu jangan hitung-hitungan. Maka Allah akan memberikan kepada kita pahalanya juga tidak hitung-hitungan. Nah, jangan kita infak hitung-hitungan, dikalkulasikan. Ini kalau infak $100 nih nanti dapatnya berapa gitu ya. Enggak, ya, tidak diperkenankan. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan ganjaran, gitu ya. Nah, ini adabnya. Yang adab yang berikutnya adalah berasal dari harta yang halal. Jangan infak ya untuk money laundry, cuci uang. Ya, karena hasil korupsi lalu berinfak tidak diperkenankan. Tidak boleh berinfak dengan harta yang tidak halal. Yang berikutnya berlomba dan bersegera adabnya ya. Jadi berlomba bersegera, berlomba cepat-cepatan, berlomba banyak-banyakan. Ya. Nah, yang berikutnya adalah tidak mengumbar sedekah dan tidak juga menutup-nutupinya. Jadi netral saja ya, tidak diumbar semua orang tahu ya. Dan pada saat yang sama juga tidak juga berusaha untuk ditutup-tutupi ya. Nah, kemudian masih ada beberapa adab lainnya, tapi poinnya hadirin dan jemaah sekalian ya, yang harus dilakukan adalah ini ada tambahan misalnya tidak merasa sudah banyak bersedekah lalu hitung-hitungan. Ya, jadi dihitung terusnya dan ini ada disebutkan misalnya apabila tidak perhitungan dalam bersedekah maka Allah juga tidak akan memperhitungkan dalam memberi. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengingkari janjinya. Terakhir, tidak antusias dalam mendapatkan harta ya dan kenikmatan dunia gitu kan. Wala tamnun tastaksir. Janganlah kalian memberi berharap harta kita bertambah. Itu sering sekali. Ya, kita memberi berharap harta kita bertambah. Padahal Allah sudah mengatakan dalam surat Al-Mudatsir, wala tamnun, janganlah engkau memberi tastaksir sementara berharap harta kita bertambah. Ini harus kita betul-betul evaluasi gitu ya. Walaupun Allah SWT tidak akan pernah mengingkari janjinya ya. Hadirin dan sekalian, mungkin ya ini yang bisa dibahas pada kesempatan kali ini. Ada beberapa hal yang belum kita selesaikan. Misalnya keutamaan sedekah. Mungkin kita akan lanjutkan besok insyaallah. Kemudian apa hukum ya? Bolehkah kita bersedekah ya, tapi hanya untuk kepentingan dunia? Atau kemudian pahala sedekah itu bolehkah diperuntukkan orang yang sudah meninggal misalnya bersedekah tapi untuk orang tua kita ya, apakah boleh atau tidak kita akan bahas besok insyaallah. Dan karena itu tetaplah hadir di mushola kita ini untuk mendapatkan kelanjutannya. Jadi dibikin berseri seperti itu ya supaya pada datang besoknya ya insyaallah ya. Jadi mesti ada running text di sini gitu ya berlanjut gitu ya. Baik, semoga bermanfaat, semoga dan sama-sama kita siap-siap untuk melaksanakan sholat witir secara berjamaah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.